Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 3 September 2024, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi tidak benar. Hidup adil, jujur, dan benar. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita pasti tidak asing dengan istilah hoax, yaitu informasi palsu, berita bohong, dan fakta yang dipelintir atau direkayasa. Sebenarnya hoax sudah ada sejak dulu, sama tuanya dengan manusia pertama yang pernah ada. Dalam kitab Kejadian pasal 3, ular memanipulasi Hawa dengan serangkaian berita tidak benar. Dari pernyataan yang iblis katakan kepada Hawa, kita perlu memahami bahwa informasi yang setengah benar pun sama menyesatkannya dengan informasi yang tidak benar sama sekali. Firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita untuk tidak menyebarkan berita bohong. Setiap berita yang kita dengar harus diteliti kebenaran beritanya. Jangan asal diberitakan atau disampaikan. Sebab tindakan demikian bisa membuat situasi menjadi tegang. Situasinya tidak baik, bahkan kacau. Orang yang mengarang cerita bohong membuat orang yang benar menjadi salah dan merampas hak orang benar. Ini sama dengan membunuh, walaupun bukan secara fisik, tapi ia telah membunuh karakter. Ini berarti sudah melanggar hukum Allah yang keenam dan kesembilan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, persoalannya saat ini banyak dari kita yang tidak hanya menyukai sebuah informasi atau berita yang digoreng, tapi kita sendiri tak jarang menggoreng berita atau informasi tersebut. Tekanan ekonomi memusatkan tindakan kita demi mencari untung belaka. Tidak menjadi perhatian kita apakah tindakan kita benar atau tidak benar. Kita tidak melihat kehidupan bersama di dunia ini sebagai persekutuan yang kudus, yang nantinya persekutuan tersebut ada di surga, ada bagi orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya harus mengendalikan diri dengan cara mengingat bahwa kita tidak dipanggil untuk menjalani kehidupan yang setengah benar, tetapi kehidupan yang sungguh-sungguh benar di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanapun juga orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Demikian Amsal 19 ayat 9 mengatakan. Sebaliknya, kewajiban kita dengan sesama adalah jujur dan adil. Oleh karena itu, bicaralah kebenaran dan jangan menyesatkan orang lain. Jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi tidak benar. Jangan menjadi sumber berita bohong. Sebaliknya, kita menjadi sumber berita benar dan menjadi orang yang meluruskan setiap berita yang tidak jelas kebenarannya. Singkatnya, dari firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa Tuhan menghendaki kita hidup, menyatakan keadilan dan kebenaran, memancarkan keindahan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Hidup adil, jujur, dan benar. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 752 ayat 2. Tuhan patulus masak kami.
Tuhan patulus masa kami parbadiai ma pikiraki sai pargogoya tinobusmi mangaradoti nanedokmi. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga, yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, yang kasih setiamu senantiasa menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya kami umat menjadi umat yang hidup di dalam keadilan. Kami jujur dan hidup benar, di mana kami mengasihi sesama kami dengan tulus hati. Karena kami memahami bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Ya Tuhan, kami berdua yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami dan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.